Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya mudah-mudahan semakin menyempurnakan kesalihan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan yang menimpa kehidupan kita, baik yang sesuai dengan harapan ataupun kadang-kadang belum sesuai dengan harapan kita. Tapi yakinlah al-insanu mudabbir wallahul muqaddir. Manusia baru berencana tapi Allah lah yang memiliki takdir, dan takdir dari Allah adalah takdir terbaik dari Allah untuk setiap hamba-hambanya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sebelum saya memulai, barisannya dirapikan. Kemudian saya merapikan. Ini jauh-jauh orang kita. Ini merapat di sini. Yang jauh-jauhannya tadi kira orang Muslim. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema fikih, tapi Kak Reza ingin membahas salah satu fikih. Fikih itu kan sebuah tata cara yang diatur di dalam Islam, yaitu salah satu daripada fikih muamalah atau fikih di dalam berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya adalah fikih di dalam bergaul, atau ketika teman-teman berteman dengan orang lain, itu ternyata ada aturan yang diajarkan di dalam Islam. Oke teman-teman, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang selalu kita lakukan di setiap hari, yaitu tentang bagaimana Islam mengatur tata cara di dalam bergaul, atau sering kita sebut dengan fikih muamalah, di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Di dalam Islam, berteman atau bergaul memiliki aturan yang harus dilakukan. Yang pertama, Islam mengatur agar teman-teman ketika mau memilih orang yang kita sebut sebagai seorang teman atau sahabat, pastikan bahwa dia adalah orang yang baik. Berarti kalau ada di dalam lingkungan kita seseorang yang dikenal tidak baik atau kurang baik, maka kalau bisa jangan terlalu dekat. Boleh nggak berteman sama dia? Silahkan. Bahkan boleh jadi dengan kita berteman dengan orang tersebut yang kurang baik, gara-gara berteman dengan kita yang baik, ke bawah jadi baik. Contoh, Ridwan berteman dengan Darel. Darel apa Darel sih? Darel, pakai E ya, Darel. Kira-kira di antara Ridwan sama Darel mana yang lebih baik? Misalnya Ridwan lebih baik daripada Darel, maka Darel harus mencari teman seperti Ridwan Soleh, yang namanya juga udah soleh. Kenapa? Mudah-mudahan dengan berteman dengan orang yang baik, ketularan baik. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Jadi kita ini sangat terpengaruh dengan siapa teman dekat kita. Siapa teman yang sangat sering nongkrong bareng kita. Mestinya 5 orang. Dari 5 orang ini, yang sholat cuma 1 orang. Yang 4 dia adalah cewek-cewek yang gak sholat. Maka biasanya anak yang sholat itu dia bisa jadi terbawa. Karena ketika datang waktu azan,
4 orang teman yang nggak sholat, dia sholat sendiri. Mungkin kalau satu hari nggak apa-apa. Besok kayak gitu lagi, udah azan, teman-teman yang masih sibuk kerja kelompok, ada yang main handphone, ada yang masih ngobrol, pas udah azan teman-teman sholat sendiri di rumah itu. Udah sama teman-teman main di rumah orang lagi kan, di rumah temennya yang satu kamar teman-teman main itu berempat gak ada yang sholat, kita doang yang sholat. Lama-lama yang sholat itu bakalan malu. Malu maksudnya sholat saya sendiri, yang lain aja pada nggak sholat, ya udah saya nggak usah. Kebawa dia, gara-gara temannya nggak sholat. Tapi sebaliknya, teman-teman ada 5 orang, besti, berkawan, dekat, sahabatan, yang 4 orang ini rajin sholat 5 waktu, yang 1 orang ini aslinya malas untuk sholat. Begitu udah azan, 4 orang temannya ini pada sholat yang dirujuk, yang 1 orang gak sholat. Mungkin pertama dia nggak malu, biarin lah sholat, gua mau udah malas sholat. Dari dulu gitu-gitu aja sholat. Kalau zuhur 4 rakaat, kelas 4 rakaat, udah tahu, udah pernah saya sholat, udah biarin dia sholat. Terus dia main bareng, lama-lama, kok teman-temannya pada sholat, dia doang sendiri gak sholat, lama-lama malu dia. Masa yang lain pada sholat, saya gak sholat, gak enak kan? Akhirnya dia juga ikutan sholat. Sama juga dengan menggunakan jilbab bagi perempuan. Kalau teman-teman terlalu sering berkumpul bermain dengan orang-orang, perempuan-perempuan, anak-anak yang tidak menggunakan jilbab, lama-lama teman-teman akan menganggap pakai jilbab itu nggak wajib. Nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Kenapa? Karena teman-temannya semuanya tidak menggunakan jilbab. Teman-teman pernah dengar hadis Nabi SAW, barang siapa yang berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka dia akan kena wanginya, dikit-dikit jadi wangi juga. Kenapa? Temenan sama tukang minyak wangi. Masa ini kalau minyak wangi nggak ngasih, ini cobain dah, lama-lama kan gini-gini. Oh iya, wangi dia. Oh ikutan wangi dia. Kenapa? Berteman sama tukang minyak wangi. Tapi kalau orang berkawan dengan seorang pandai besi, tahu pandai besi? Orang yang kerjaannya main sama api, besi panas, digetok-getok itu, badannya pasti kena percikan-percikan itu. Maka kalau ada orang yang berkawan dengan orang seperti itu, dia juga akan kena percikan apinya. Atau minimal badannya bau besi. Bau besi itu bau gimana? Baunya bau orang main panas-panasan dulu kan. Itu dia. Nah, jadi teman itu sangat penting. Jadi dalam berteman, bergaul, Islam mengatur yang pertama, pilihlah teman-teman yang baik. Itu yang pertama. Di dalam aturan yang kedua, Islam mengatur di dalam berkawan atau di dalam bergaul berteman ini harus menjaga kerukunan. Apa itu kerukunan? Hubungan persaudaraan yang baik. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimun akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lainnya, walaupun dia nggak saudara. Jadi aslinya saya bersaudara sama teman-teman. Saudara muslim, sama-sama orang Islam. Jadi saudara gara-gara menyembah Allah, Tuhannya sama. Di sini semua Tuhannya sama ya. Ada yang menyembah selain Allah kan? Menyembah pohon, menyembah batu, menyembah apa namanya ini, cincin. Ada orang ya, kita sebut dia bukan menyembah, tapi dia melakukan kesyirikan gara-gara cincin. Jadi dia apa namanya, merasa bahwa cincinnya ini bisa membuat dia semakin ganteng misalnya. Saya pakai cincin ini jadi makin ganteng. Kalau saya pakai cincin ini, saya bisa terbebas daripada musibah.
Boleh jadi dia pernah dikasih cincin sama orang, terus pas habis cincin itu dipakai, dia selamat dari kecelakaan. Harusnya dia ketabrak jadi nggak pakai. Terus dia bilang, wah ini saya selamat dari kecelakaan gara-gara pakai cincin ini. Itu namanya orang syirik. Dia nyembah cincin. Padahal yang bikin dia selamat bukan cincinnya, tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ini orang Islam bersaudara gara-gara diberikan satu kesempatan yang sama, yaitu sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersaudara, jangan ribut. Ya orang Islam, kalau di sekolah ada lihat anak-anak ribut berantem gara-gara kata-kataan nama bapak. Sampai-sampai kalau bagi rapot dia malu kalau ketahuan nama bapaknya siapa. Padahal dulu di dalam sejarah Islam, anak-anak itu namanya selalu disebutkan dari nama bapaknya. Contoh, Abdullah bin Umar. Berarti nama aslinya Abdullah, anaknya Umar. Berarti Abdullah itu punya bapak namanya Umar. Gak malu dia. Gak malu, Umar. Dia gak malu, gak. Pakai nama bapak gue lu. Dasar lu Abdullah bin Abbas gitu ya. Ada kan namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Nggak ada orang zaman dulu malu dikata-katain nama bapaknya. Bangga. Nama ayah saya Abdullah Arsyad. Ada orang yang ngomong, woi Arsyad, ya emang apa mau namanya? Kan gitu Arsyad. Bangga, jangan malu ya. Nah itu, kalau ada yang ribut-ribut dikit, kalau ada yang bermasalah sedikit di sekolah, jangan sering ribut. Punya pulpen gak dibalikin pas isi pulpennya udah habis. Ada yang ngeselin ya, bisa gitu ya. Minjem pulpen, gak dipulang-pulangin, tapi pulangin dulu, makasih ya pulpennya. Gak habis cintanya, tau. Berantem, ribut, gak mau tegur-teguran, tidak tempat duduk. Nah itu namanya dia tidak menjaga kerukunan. Kalau dia minjem pulpen, ngulangin atas habis gak apa-apa. Mungkin dia gak mampu beli pulpen, siap. Kasih aja pulpen, besok-besok beli lagi dia pulpen. Mungkin dia memang orangnya kurang mampu untuk beli. Jadi di dalam berteman, kalau ada masalah sedikit-sedikit, jangan ribut. Sekarang cara tanya, apa yang paling sering bikin ribut di dalam pertemanan? Apa? Kalau di anak sekolah, yang paling sering bikin ribut selain kata-kataan nama bapak itu pasti sering bikin ribut. Apa lagi? Usil, mau duduk bangkunya ditarik, duduk kena lantai palanya kegedak, berantem. Kalau berantem bukan berantem sih, pukul aja kalau dingin. Itu mau usilnya parah, itu membahayakan. Jangan pernah ya teman-teman bercanda dengan seperti itu. Kenapa? Bisa bikin orang buta. Nanti teman-teman cari tahu ya. Ternyata di bagian tulang ekor kita ini, tulang bawah ekor kita ini, kalau dia kena hentakan yang cukup kencang, itu dampaknya bisa ke mata, itu bisa bikin buta. Jadi kalau dia lagi semangat banget pengen duduk, terus teman-teman tarik bangkunya, terus dia jatuh dengan suara kencang, itu lumayan, itu tulang ini bisa berefek kepada matanya menjadi buta. Hati-hati. Jadi jangan bercanda begini. Jadi bercanda seperti itu bukan usil lagi, itu parah. Sudah termasuk membahayakan atau mencelakai. Tapi kalau usil-usil kayak anak sekolah kan pakai pulpen, ditempel di labelnya ditempel ke badan temennya, tulisannya saya orang gila. Ada kan yang kayak gitu biasanya kan? Biasa aja. Maksudnya ya itu namanya orang berteman kan. Kadang-kadang ada orang yang iseng sama dia. Nggak usah gara-gara itu kita. Tapi kalau sudah menjadi sebuah keusilan yang membahayakan, itu teman-teman harus laporkan. Karena itu bukan cuma usil tapi membahayakan nyawa seseorang. Tapi intinya menjaga kerukunan. Jangan sering berantem kalau berteman. Dikit-dikit berantem pindah tempat duduk. Dikit-dikit berantem diem-dieman.
Dikit-dikit berantem, temennya nanya, teman-teman cuekin. Nah itu namanya dia tidak menjaga kerukunan di dalam berteman. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam berteman, Islam menyampaikan atau mengatur yaitu ucapkanlah salam terlebih dahulu jika bertemu. Maka di dalam Islam yang terbaik adalah mereka yang mendahului mengucapkan salam. Jadi jangan mentang-mentang saya ini lebih tua, saya nggak mau ngucapin salam duluan. Harus teman-teman juga yang ngucapin salam. Apa-apaan saya ngucapin salam? Itu namanya yang muda nggak sopan. Nah, itu ya. Ucapkan salam. Kenapa? Karena yang terbaik itu yang mendahului mengucapkan salam. Sama seperti di rumah, seorang kakak dengan adik, tidak harus adiknya yang mengucapkan salam kepada kakaknya. Karena kalau dia ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, wa khairukum tabda'u bisalam, itu kata Nabi. Dan orang terbaik di antara kalian adalah orang yang duluan mengucapkan salam. Ketemu orang, kita bilang mengucapkan salam. Sampai ke dalam rumah, jangan orang tua kita mengucapkan salam, kita duluan mengucapkan salam kepada orang tua kita. Itulah menjadi orang yang terbaik adalah orang yang mendahului di dalam mengucapkan salam. Sama seperti orang yang lagi ribut, misalnya Jaki lagi ribut sama temannya atau sama kakaknya di rumah, yang terbaik di antara dua orang yang berselisih adalah orang yang meminta maaf duluan, walaupun mungkin dia yang salah. Maafin ya bang ya, kalau tadi Jaki salah, padahal yang salah abangnya itu. Tapi kalau nunggu abang yang minta maaf lama, maka yang terbaik adalah yang dahulu menyelesaikan perselisihan atau keributan itu. Minta maaf aja duluan, gak apa-apa walaupun dia salah. Jangan kayak kita orang gengsi itu, pai baru dia yang salah, biarnya saya tungguin sampai dia yang datang kepada saya. Kita maafkan, selesaikan permasalahan. Seorang teman jangan pernah sungkan untuk mendahului mengucapkan salam ketika bertemu. Mengucapkan salam bisa mendatangkan rasa cinta, rasa sayang di antara pertemanan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang membuat kalian akan saling menyayangi? Kata Nabi SAW, afshis salama bainakum tahabbu. Hendaklah kalian saling mengucapkan salam agar kalian saling menyayangi. Dan kata Nabi SAW, la yadkhulu nal jannah, tidak akan masuk kepada surga seseorang hatta tahaddu, sampai mereka saling mencintai. Dan cara mencintai orang lain, saling sayang kepada sesama teman, kepada saudara adalah dengan mengucapkan salam. Maka ucapkan salam. Bertemu dengan siapapun, dahulukan untuk mengucapkan salam sebelum ucapan yang lain. Ini ucapan salam. Dan ucap salamnya yang benar ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya. Tapi ucapkan dengan utuh assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa dia? Jadi maknanya nanti berubah. Assalamualaikum itu harus lah. Kecuali emang lidahnya cadel, kan? Atau mohon maaf bibirnya ada kekurangan, jadi ngomongnya nggak bisa utuh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa benar ngomongnya, jangan dimainkan ucapan salam. Nah, jadi yang ketiga, aturan di dalam berkawan, bergaul di dalam Islam adalah mendahului di dalam mengucapkan salam. Jadi tidak tergantung umur. Walaupun yang lebih baik adalah yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Seorang murid mengucapkan salam kepada gurunya, tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak mengurangi kemuliaan jika yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda.
tanda rasa sayang kepada orang tersebut. Kalau yang muda kepada yang tua, tanda menghormati orang tersebut. Jadi kalau teman-teman coba cek, kalau mau berangkat sekolah, yang ucap salam kita atau orang tua kita biasanya, anaknya kan yang ucapin salam. Tapi gak ada masalah juga kalau anaknya itu atau orang tuanya itu yang ucap salam kepada anaknya. Itu juga sebuah kemuliaan. Yang keempat, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut berarti kalau ngomong jangan kasar. Kalau ngomong jangan suka teriak-teriak. Kalau ngomong jangan nyakitin orang. Woi hitam, woi jelek, woi botak. Kita tahu sih dia botak, hitam, jelek. Bottom, orang yang dulu bottom. Kan botak hitam. Botak hitam. Udah itu orang yang ngomong tuh ngomongin semangat banget lagi. Bottom. Biasanya yang kayak gitu memancing keributan. Nah itu gak boleh di dalam berkawan. Islam mengatur gak boleh teman-teman menyebut seseorang dengan lakop itu apa ya? Dengan sematan, dengan panggilannya. Dulu ada orang disebut jangkis. Apa jangkis tau gak? Bukannya jangkis banget tuh. Jangkis itu jangkung kurus najis. Anaknya orangnya tinggi kurus badannya kerempeng. Jangkis, jangkung kurus. Tapi jangan dipakai ya, nggak dipakai lagi buat manggil teman-temannya. Ada lagi orang buluk. Ya Allah, anak sekarang manggilannya parah-parah nggak kayak buluk. Teman-teman dari buluk nggak sih? Itu lebih parah dari jelek itu buluk, itu parah dah. Di baju tuh kalau udah buluk tau kan, udah nggak pantas dipakai, udah buluk kan gitu. Lagi dekil. Apalagi panggilan-panggilan jelek yang bisa dipanggil Dirik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semuanya dah. Itu nggak boleh itu. Tidak ada kelemah lembutan. Bahkan memang di dalam Islam dilarang untuk memanggil seseorang dengan sematan yang buruk. Teman-teman bisa buka surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat ke 49. Ayatnya yang ke-11. Silakan dibuka surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Karena saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-11. Misalkan teman-teman menggunakan Quran yang ada terjemahannya, biar teman-teman bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhum wala tawridu anfusakum wala tanbazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ngaku beriman kepada Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, jelek-jelekin orang lain. Karena boleh jadi mereka yang kita katain itu, kita olok-olok, ternyata dia lebih baik daripada orang yang katain itu. Dasar lo anak orang miskin, gak tahu diri. Hati aja lo, kita katain dia karena dia mungkin hidupnya penuh dengan kesederhanaan, tidak seperti kita yang apa-apa bisa dimiliki, bisa dibeli. Terus kita hina dia. Jangan-jangan orang yang kita hina itu dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dihina. Dan jangan pula perempuan-perempuan ngatain perempuan yang lain. Bahwa jadi perempuan yang dikatain itu lebih baik daripada perempuan yang ngatain tadi. Berarti di sini perempuan banyak yang juga suka ngatain orang lain. Nah, hati-hati ya. Perempuan-perempuan biasanya mulutnya pada pedas. Apa namanya kalau kata lemes mulutnya, apa aja diomongin. Wah, tapi sekarang nggak cuma perempuan, laki-laki juga banyak yang mulutnya pada. Makanya sekarang kalau laki-laki cerewet dibilangin laki-laki mulutnya kayak perempuan. Jadi perempuannya kayaknya cerewet gitu. Emang aslinya perempuan tuh cerewet. Karena dalam satu hari dia harus keluarin 20.000 kata. Kalau laki-laki sehari cuma 5.000 kata. Jadi banyak kan perempuan yang ngomong. Kenapa kata Allah, janganlah kamu saling mencela, jangan kalian saling menghina, jangan kalian sering ngatain orang lain, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk kata itu. Emang kita tahu itu bocah kecil, nggak usah kita bilang dasar lu bocil, mending kalau bocil, bonsel, apalagi bogel, dasar lu kuntet, dasar lu. Itu lakop namanya, itu gelar-gelar yang buruk, gelar-gelar yang itu kalau kita ngomong ke orang itu dia sakit hati. Nah, ketika kita sakit hati itu atau orang itu sakit hati, hati-hati. Dia berarti sudah zalim kepada saudaranya, berdosa dia. Mungkin dia nggak bisa balas karena dia takut sama kita. Oh, tapi hati-hati. Kalau dia sakit hati, teman-teman berdosa. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik, padahal dia orang beriman. Jadi orang beriman itu orang yang mulia, jangan dikata-katain. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, nah teman-teman gak taubat dari waktu itu, berarti dia sudah melakukan kezaliman. Itulah orang-orang yang zalim. Jadi nggak boleh lagi ya ngatain temannya dengan panggilan-panggilan begitu. Jadi selama panggilan itu membuat dia sakit hati, tinggalkan. Jaga perasaannya untuk tidak kita sakiti. Itulah salah satu adab di dalam berteman. Itulah salah satu cara yang diajarkan di dalam Islam di dalam berdakwah. Bersikap lemah lembut, sabar, tidak menghinanya, tidak ngatain, tidak mencela. Itu yang kelima ya. Tadi kelima ya. Yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Menutup aib temannya. Apa sih itu aib? Aib itu adalah sesuatu yang orang itu gak pengen ada yang tahu kejelekan atau keburukan itu. Contoh, teman-teman lagi main ke rumahnya, terus teman-teman lihat ternyata di rumahnya itu gak ada TV, gak ada kulkas, dia orangnya gak punya apa-apa. Terus dia tuh aslinya gak pengen ada orang yang tahu bahwa dia di rumahnya gak punya apa-apa. Teman-teman habis main dari rumahnya, keluar ngumumin ke orang-orang, tau gak sih, dia masa kasihan banget ya di rumahnya gak punya TV. Atau aib-aib yang bersifat perilaku.
Contoh, dia kalau tidur ngoroknya coba kayak orang aja main musik. Teman-teman pernah nginep di rumahnya, terus teman-teman dengar kalau tidur sebelahnya dia kan, malah teman-teman sampai gak bisa tidur karena ngorok. Teman-teman di kelas ngomong, woi, ada informasi baru nih. Ternyata dia kalau tidur ngorok atau coba nih, gue rekam nih, gue videoin. Nih videonya nih. Gak boleh itu aib. Di dalam berteman jangan mengubah. Ya teman-teman tahu, kalau ada orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di dalam kehidupan akhirat. Man satarul musliman satarallahu fid dunya wal akhirat. Siapa yang nutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan tutup aibnya nanti di dalam kehidupan akhirat. Atau penjelasan Syekh Utsaimin, penjelasan ulama tentang hadis ini, Allah akan tutupi dosa-dosa yang pernah dia lakukan untuk tidak ditampilkan di hadapan makhluk. Jadi ada orang-orang yang nanti ketika di kehidupan akhirat dosanya dikasih lihat kepada orang banyak. Tapi ada orang-orang yang ditutup dosanya, yang tahu cuma dia dengan Allah. Bahkan Allah mungkin menghapus dosanya itu karena dulu di dunia dia pernah menutup aib saudaranya. Misalnya teman-teman pernah berenang sama teman satu kelas. Ada satu anak yang kalau berenang dia selalu berenangnya ngejauh dari teman-teman yang nggak mau dekat-dekat. Ini kenapa nih anaknya? Kalau berenang jauh-jauh terus. Nah yang lain anak-anak itu kalau berenang yang cowok-cowok pada buka baju misalnya. Dia doang berenang pakai baju kain. Terus teman-teman ngeliat gerak-gerik, ada apa nih dia? Akhirnya teman-teman ngikutin anaknya. Sampai akhirnya dia berenang. Begitu misal berenang, ternyata bajunya keangkat air. Kelihatan di punggungnya. Ternyata di punggungnya ada apa misalnya? Koreng gede. Atau ada tompel. Gede banget misalnya. Tompelnya hitam, gede banget di punggungnya. Makanya dia kalau berenang pakai baju. Terus teman-teman dengan teganya, pas lagi orang pada ngumpul, teman-teman kan tadi ngeliat tompelnya. Terus teman-teman giniin bajunya dia. Wah, lihat tuh ada tompelnya gede banget. Astagfirullah. Jahat banget itu. Kalau ada orang begitu, jangan berkawan dah sama dia. Orang jahat ya. Jadi hati-hati di dalam hal itu. Jadi di dalam bermuamalah, berteman, hal yang harus diperhatikan adalah menutup aib saudaranya. Nah, apa yang selanjutnya? Yang ke-6 ya. Menjaga interaksi dengan lawan jenis. Jadi yang ke-6 adalah berinteraksi dengan lawan jenis, harus menjaga jarak berinteraksi dengan lawan jenis. Kita baca hadis. Atau kalau kita sebut nanti di dalam syariat Islam tentang khalwat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Tabrani, janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Jadi khalwat itu maksudnya berduaan. Jadi kalau teman-teman bisa coba ya di kelas lagi pada istirahat, teman-teman yang lain pada jajan, teman-teman makan bawa bekal, terus di kelas tersisa cuma teman-teman yang cowok sama yang cewek.
Itu malah jangan teman-teman modus, malah yang tadi yang duduk di belakang lagi duduk ke depan biar makan berdua dengan temennya yang cewek itu. Justru kalau begitu teman-teman harus mengantisipasi, apalagi yang sudah balik, sudah dewasa. Dengan cara apa? Kalau yang lain pada keluar, tersisa cuma teman-teman yang cowok sama cewek berduaan di kelas, keluar aja, makan bekalnya di luar untuk menjaga. Kenapa? Kalau berduaan berkhawat nanti yang ketiganya setan. Kalau datang setan, hati-hati, tergoda, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, kalau di sekolah, kalau ada di ruang guru, saya masuk ke ruang guru, terus di dalam situ cuma ada satu guru yang perempuan, saya nggak jadi masuk ke ruang guru, karena khawatir nanti terjadi fitnah. Dan memang ada larangan untuk berkhawat. Apalagi ini pakai istilah syar'i, ya. Ngajak cewek datang ke pengajian, cewek cowok, padahal dia bukan mahram, ya. Itu nggak boleh berkhawat, berdosa nanti dia. Dan Nabi SAW bersabda, lebih baik kepala saya ditusuk dengan besi panas daripada harus bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nah, jadi hati-hati nih, apalagi yang masih muda-muda ini. Jangan, biasanya cewek-cewek ini gampang tepok-tepok laki-laki. Katanya berteman itu, hati-hati. Dan sebaliknya, cowok juga jangan gampang bersentuh-sentuhan dengannya. Ya kalau masih anak-anak belum balik mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah balik, yang satu sudah haid, yang satu sudah mimpi basah, ya mungkin ukuran SMP atau sekarang haid itu anak-anak kelas 5, kelas 6 juga udah ada. Nah itu mulai harus diperhatikan terkait dengan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nah jadi itu yang dimaksud dengan menjaga interaksi dengan lawan jenis. Mas Doni sudah bisa berangkat? Sudah tolong. Jadi itu yang keberapa tadi itu? Keenam, yaitu menjaga interaksi ketika dia dengan lawan jenis. Yang terakhir, yang ketujuh, adab di dalam bergaul dengan yang lawan jenis, dengan teman kita. Kalau tadi yang keenam adalah menjaga agar tidak berkhawat, tidak berduaan, apalagi sampai menyentuh orang tersebut yang bukan mahram, karena itu adalah dosa besar. Sampai Nabi bilang, lebih baik kepalaku ini ditusuk dengan besi panas daripada harus menyentuh yang bukan mahram. Maka yang terakhir, yang ketujuh, kalau di dalam bergaul jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan. Tadi saya sebutkan teman-teman, kita boleh jadi berteman ini, nggak semua teman kita baik. Makanya tadi diperintahkan untuk berteman dengan yang baik-baik. Kalaupun harus berteman karena satu kelas itu banyak orangnya, maka jangan sampai teman-teman jatuh kepada kemaksiatan. Apa itu? Bisa, maaf ya teman-teman, di sekolah umum biasanya teman-teman lebih berat perjuangannya daripada di sekolah Islam. Bikin kelompok olahraga, oke, anak-anak mungkin masih dimaafkan. Tapi kalau sudah balik, sudah ngerti cewek, kalau kata orang, sudah ngerti cowok, dihindari hal seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.